Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa dan siswi yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik? Semoga sehat selalu dan jangan lupa jaga imunitas dan daya tahan tubuh kalian agar terhindar dari penyakit. Baik siswa-siswi, pada kesempatan kali ini bersama Mr. Agam kita akan membahas tentang materi pencegahan pergaulan bebas, yaitu untuk kelas 8. Siswa-siswi, pada pergaulan bebas ini memiliki pengertian pencegahan. Ya, pencegahan adalah proses atau cara atau perbuatan mencegah atau pencegahan penolakan, misalnya usaha pencegahan kemusnahan. Nah, itu pengertian dari pencegahan. Yang selanjutnya pengertian pergaulan. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa manusia sebagai makhluk sosial, zoon politikon, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Artinya ada kaitannya, ada saling berhubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Siswa-siswi, pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu, atau dapat juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Ya. Nah, sedangkan remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ya ke dewasa. Ya, para ahli pendidikan berpendapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia di antara 13 tahun sampai dengan 18 tahun. Ya, jadi seorang remaja itu sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak karena dia usianya sudah di atas 13 tahun sampai dengan 18 tahun. Ciri-ciri pergaulan bebas. Nah, ini salah satunya ya, ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama, penghamburan harta untuk memenuhi hasratnya. Hasratnya yang negatif ya, dia penuhi ya, dia penuhi entah itu pakai uang orang tua, entah pakai pribadi ya, itu hasratnya, ingin memenuhi hasratnya. Yang kedua, upaya mendapatkan harta dan uang dengan menghalalkan segala cara, termasuk dari jalan yang haram dan keji. Ya. Dan yang ketiga, menimbulkan perilaku munafik dan dalam masyarakat. Jadi omongannya itu ngawur. Jadi tidak dipercaya oleh masyarakat yang ada di kampungnya ataupun di daerahnya. Yang keempat, rasa ingin tahu yang besar. Walaupun tahunya itu yang ingin mengetahuinya itu yang kebanyakan yang sifatnya negatif, bukan yang sifat positif. Ya. Yang selanjutnya, terjadinya perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan, pergaulan, dan tanggung jawab yang dihadapi. Yang ketujuh, mudah mengalami kegelisahan, tidak sadar, emosional, marah-marah, selalu ingin melawan, memberontak, rasa malas, ya, yang melandanya diri sendiri, yang tidak mau bekerja, malaslah bekerja, malaslah untuk bergerak, ya. Dan yang kedelapan, kesukaran yang dialami timbul akibat konflik karena keinginan menjadi dewasa dan berdiri sendiri dan keinginan akan perasaan aman sebagai seorang anak dalam keluarga. Yang selanjutnya ada 10 ya, bahwa yang 9 itu banyak mengalami tekanan mental dan emosi. Ya, tekanan dari luar, tekanan dari rumah, ya, tekanan dari pribadi. Ya. Yang 10 terjerat dalam pesta hura-hura, ya, ganja, putau, dan lain-lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu ya adik-adik ya. Yang selanjutnya, siswa-siswi, faktor penyebab pergaulan bebas. Satu, faktor orang tua. Nah, inilah orang tua itu berperan aktif ya untuk menjaga kestabilan keluarganya. Bagaimana anak-anaknya didampingi, cara belajarnya, cara bermainnya di luar. Nah, seperti itu. Jadi faktor utama adalah faktor orang tua dalam pergaulan bebas. Yang selanjutnya, faktor orang tua itu memiliki faktor-faktor berikutnya.
Yang pertama faktor kesenjangan, ya. Bagaimana faktor kesenjangan kepada anak-anaknya di dalam masyarakat, ya. Bagaimana cara mendisiplinkan anak kita untuk bergaul di dalam masyarakat. Yang selanjutnya faktor kekurang pedulian. Jadi orang tua itu harus peduli kepada anaknya agar tidak terjerumus kepada pergaulan-pergaulan bebas. Yang selanjutnya faktor ketidakmengertian. Jadi orang tua itu harus mengerti mengajari kepada anaknya sifat yang negatifnya seperti apa, sifat-sifat yang positifnya seperti apa, itu harus diajari. Yang selanjutnya faktor agama dan iman. Ya, jadi orang tua itu harus punya iman, jadi imam di rumahnya untuk anak-anaknya, untuk istrinya, dan untuk yang ada di lingkup keluarga, entah itu agamanya, entah itu kepribadiannya, entah itu akhlaknya. Jadi orang tua itu memiliki agama dan memiliki faktor iman yang lebih kuat. Yang selanjutnya perubahan zaman, ya, faktor perubahan zaman. Nah, sekarang zaman sudah masuk era globalisasi, ya, global yang era 21 zaman 21, ya. Jadi perkembangan teknologi semakin canggih. Jika anak-anak kita, orang tua tidak mengerti kebutuhan anak, mungkin cara belajar online-nya, nah itu akan berpengaruh pada perubahan anak tersebut. Jadi orang tua itu harus paham perubahan zaman sekarang itu seperti apa. Yang selanjutnya, siswa-siswi, penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia, ya. Yang pertama, sikap mental yang tidak sehat, ya. Jadi setiap manusia itu memiliki mental yang tidak sehat, itu pasti ada. Entah itu kapan datangnya, entah itu hilangnya kapan, itu pasti ada. Jadi sikap mental ini yang tidak sehat membuat banyak remaja merasa bangga terhadap pergaulan yang sebenarnya. Dan walaupun itu pergaulannya pun negatif, tapi dia merasa pantas dan bangga, dan itu yang tidak boleh, ya. Yang selanjutnya pelampiasan rasa kecewa, ya, yaitu ketika seorang remaja mengalami tekanan yang dikarenakan kekecewaannya. Mungkin dia ingin sesuatu tapi dia tidak tercapai, jadi kecewa, jadi dia berontak, jadi tekannya terus menerus, frustasi, ya. Jadi pengen sesuatu tapi gagal terus. Nah, itu sering terjadi pada remaja-remaja sekarang ini. Kegagalan remaja menyerap norma, ya. Jadi kebanyakan kegagalan itu menyerap norma yang negatif, ya, tidak yang positif, ya. Jadi kalau misalkan ada remaja bergaul bebas kesana kesini, ya, tawuran, ya, bersama temannya yang kurang baik, pergaulannya yang negatif terus, nah itu adalah penyerapan norma atau karakter remaja yang kurang baik, dan itu jangan diikuti oleh siswa-siswi, ya. Yang selanjutnya dampak pergaulan bebas. Satu, nih hati-hati, ya, siswa-siswi, dampak pergaulan bebas yang terjadi pada sekarang-sekarang ini, yang timbul pada sekarang-sekarang ini. Satu, seks bebas. Jangan sekali-sekali kalian melihat atau mendengar tentang seks bebas, ya. Walaupun pengertian seks bebas itu pasti sifatnya negatif, bukan positif. Yang selanjutnya ketergantungan obat. Jangan sampai, ya, jangan sampai mencicipi ataupun menggunakan, jangan sampai seperti itu, ya. Yang selanjutnya menurunnya tingkat kesehatan, ya. Terus yang selanjutnya merenggangnya hubungan keluarga antara ibu dengan anak, anak dengan ayah, terus dengan kakak kandung, dengan adik kandung, itu merenggangnya karena pergaulan bebas. Yang selanjutnya menurunnya prestasi, ya. Jadi dampak pergaulan bebas itu pasti akan menurunnya prestasi. Yang tadinya rajin di sekolah, bergaul dengan teman yang negatif, jadi dia ikut ke bawah negatif, jadi menurunnya prestasi. Solusi pencegahan pergaulan bebas yang pertama yaitu memperbaiki cara pandang, cara pikir, cara memandang, ya, yaitu cara pandang dengan mencoba bersikap optimis, yakin
dan hidup dalam kenyataan. Maksudnya adalah sebaiknya remaja mendidik dan dari kecil agar tidak memiliki angan-angan yang tidak sesuai dengan kemampuan, sehingga apabila remaja mendapatkan kekecewaan, mereka akan mampu menanggapinya dengan positif. Jadi cara pandangnya kita harus positif. Yang selanjutnya menjaga keseimbangan pola hidup, yaitu perlunya menjaga belajar disiplin dengan mengelola waktu, emosi, energi, serta pikiran dengan baik dan bermanfaat untuk diri sendiri. Yang selanjutnya jujur dalam diri sendiri, yakin bahwa kita menyadari pada dasarnya tiap-tiap individu itu ingin yang terbaik untuk diri, ya, masing-masing untuk diri sendiri, sehingga pergaulan bebas tersebut dapat dihindari, dapat dijauhkan, dapat ditinggalkan. Jadi kita pandangan lurus harus positif ke depannya, bahwa kita bisa mencapai cita-cita kita, mencapai keinginan kita. Yang selanjutnya memperbaiki cara berkomunikasi. Ajaklah orang tua sebagai pemecah masalah, berkomunikasi dengan orang tua jika kita memiliki masalah di luar, baik di keluarga ataupun di luar. Jadi hubungan antara orang tua dengan kalian itu bisa terjalin berkomunikasi dengan baik dan positif. Yang selanjutnya perlunya remaja berpikir untuk masa depan, ya, untuk cita-citanya. Jadi kalau cita-cita ingin tercapai, ya belajarlah positif, belajarlah pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Ikuti semua pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Jangan sampai ketinggalan, ya. Yang selanjutnya menanamkan nilai ketimuran. Apa itu nilai ketimuran? Kalangan remaja kita kebanyakan sudah tidak menindakkan lagi pentingnya nilai-nilai ketimuran. Tentu saja nilai ketimuran itu selalu berkaitan dengan nilai keislaman. Jadi ada histori dengan keislaman, dengan agama, yang juga membentuk akar budaya ketimuran. Nilai yang bersumberkan pada ajaran spiritualitas agama ini perlu dipegang teguh oleh setiap manusia atau setiap kita sebagai manusia. Yang selanjutnya mengurangi menonton televisi yang negatif. Carilah tontonan-tontonan televisi yang sifatnya edukasi, ya, pembelajaran untuk diri kita, ya, untuk masa depannya. Yang selanjutnya banyaknya beraktivitas secara positif, bergaul dengan orang-orang yang pintar, bergaul dengan orang-orang yang pandai. Kamu akan kebawa pandai, kamu akan kebawa pintar. Jangan bergaul, jangan beraktivitas dengan orang-orang yang suka nongkrong, suka bergaul bebas. Jangan. Cari orang-orang teman-teman yang pergaulannya positif. Kita ikuti, kita ambil nilai-nilai yang positifnya kepada teman-teman kita untuk diri kita sendiri. Yang selanjutnya sosialisasi bahaya pergaulan bebas. Ya, itu. Terus yang selanjutnya menegakkan aturan hukum, ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja: 1. Kondisi fisik, 2. Kebebasan emosional, 3. Interaksi sosial, 4. Pengetahuan terhadap kemampuan diri, yang kelima penguasaan diri terhadap nilai-nilai norma dan agama. Nah, selanjutnya cara menghindari pergaulan bebas di kalangan remaja. Ya, 1. Ingat kepada orang tua, ya, komunikasi dengan orang tua. 2. Perbanyak aktivitas yang positif. 3. Menaati aturan hukum yang berlaku. Jangan sampai melanggar hukum. Kalau kamu masih pelajar SMP, ikuti aturan-aturan yang ada di SMP. Yang selanjutnya bergaul dengan orang yang baik. Yang tidak Bapak katakan, bergaul dengan orang yang pintar, kamu akan ke bawah pintar. Dicermati, ya, diresapi, pasti itu. Prinsip-prinsip etika pergaulan remaja. Yang pertama, hak dan kewajiban. Ya, hak kita memang layak untuk kita tuntut, tapi juga jangan sampai meninggalkan kewajiban kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang bermasyarakat. Yang selanjutnya tertib dalam disiplin, selalu tertib dalam disiplin dalam melakukan setiap aktivitas. Disiplin waktu, disiplin waktu biar tidak keteteran dalam pekerjaan, dalam mengerjakan sesuatu entah itu di rumah, entah itu di sekolah. Kesopanan, ya. Selanjutnya kesederhanaan. Yang selanjutnya kejujuran. Yang selanjutnya keadilan. Yang selanjutnya cinta kasih, ya.
Yang selanjutnya suasana dan tempat pergaulan kita. Yang selanjutnya prinsip dasar pergaulan sehat. Ya, satu, saling menyadari bahwa semua orang saling membutuhkan dan rasa paling benar. Dua, hubungan memberikan nilai positif bagi kedua belah pihak. Tiga, saling menghormati dan menghargai. Empat, tidak bersangka buruk. Lima, saling memahami perbedaan. Enam, saling memberikan nasihat. Ya, jadi siswa-siswi di bawahnya ada tips. Yang pertama, hindari dari pergaulan di kalangan remaja atau pelajar. Hindari ya. Yang kedua, patuhi norma-norma agama dan adat istiadat yang baik di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Yang ketiga, jauhilah tempat-tempat prostitusi atau lokalisasi PSK. Wah, itu jauh ya. Jangan punya pikiran seperti itu. Yang selanjutnya, jauhilah dari minuman-minuman keras dan pergaulan narkoba. Yang selanjutnya, jauhilah menonton film-film yang bersifat pornografi. Itu tips-tips yang akan terhindar dari pergaulan bebas. Demikian siswa-siswi pembelajaran online pada kali ini, semoga bermanfaat ya. Nanti kita ketemu lagi di pembelajaran PJOK berikutnya. Sampai jumpa, Bapak akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.